Fatin belum unmute. Oh ya, sorry. Kita mulai ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 Kimia Analisis akan menjelaskan tentang kesalahan dalam analisis. Kami terdiri dari 3 anggota kelompok. Yang pertama adalah Kak Ida Neni Apriani. Yang kedua adalah Anifatin Humaira, saya sendiri. Dan yang terakhir adalah Anissa Rizka Nirmala. Di sini kami akan menjelaskan tentang definisi kesalahan dalam analisis, 3 macam kesalahan dalam analisis, cara menghindari kesalahan dalam analisis, dan cara menyatakan kesalahan dalam data hasil analisis. Yang pertama adalah definisi kesalahan dalam analisis. Kesalahan dalam analisis didasarkan pada perbedaan antara hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Contoh, konsentrasi merkuri dalam sampel air sungai melebihi nilai tertentu. Yaitu nilai tertentu di sini maksudnya adalah nilai konsentrasi merkuri sebenarnya dalam sampel air sungai tersebut. Nilai sebenarnya dari suatu kuantitas yang diukur merupakan sesuatu yang tidak pernah kita ketahui secara pasti. Namun nilai sebenarnya diterima jika nilai tersebut mempunyai ketidakpastian yang paling kecil di antara nilai-nilai lain dari suatu pengukuran kuantitas. Ini adalah menurut Ganjar dan Rohman 2007. Ada 3 macam kesalahan dalam analisis. Yang pertama adalah kesalahan gamblang atau gross error. Yang kedua adalah kesalahan acak, random error. Dan yang ketiga adalah kesalahan sistematik atau systematic error. Kesalahan gamblang merupakan kesalahan yang sudah jelas karena melibatkan kesalahan yang besar, sehingga harus mengulang dari awal secara keseluruhan. Contoh dari kesalahan gamblang ini adalah sampel tumpah, reaksi yang digunakan tercemar, larutan yang disiapkan salah, dan alat yang akan digunakan rusak. Ketika kesalahan gamblang ini terjadi, maka suatu percobaan atau praktikum harus diulang dari awal secara menyeluruh. Selanjutnya akan Terima kasih Fatin. Untuk selanjutnya yaitu kesalahan acak, yaitu kesalahan yang nilainya tidak dapat diramalkan atau tidak ada aturan yang mengaturnya serta nilainya berfluktuasi. Kesalahan acak dikenal juga sebagai kesalahan yang tidak tergantung atau indeterminate error yang selalu terjadi dalam analisis. Misalnya adanya sedikit variasi yang tidak dapat ditentukan atau dikontrol. Contohnya yaitu kesalahan ketika membaca skala pada instrumen yang disebabkan oleh ketebalan garis pada skala. Contoh yang kedua yaitu misalnya karena kebisingan listrik. Untuk kesalahan sistematik, yaitu kesalahan yang mempunyai nilai definitif atau nilai tertentu yang sifatnya konstan dan berhubungan dengan akurasi hasil analisis. Kesalahan sistematik juga dikenal sebagai determinate error yang bisa direproduksi dan bisa ditemukan serta diperbaiki. Kesalahan sistematik dapat menyebabkan penyimpangan tertentu dari rata-rata. Contohnya kehilangan analit yang mudah menguap ketika memanaskan sampel. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu diantaranya ada instrumen error, misalnya kegagalan mengkalibrasi, degradasi bagian dalam instrumen, fluktuasi daya, variasi suhu, reaksi yang kurang murni, alat yang kurang valid, atau pemakaian alat yang tidak tepat. Faktor yang kedua yaitu metode error, misalnya kesalahan karena tidak idealnya perilaku fisik maupun kimia. Kemudian kelengkapan dan kecepatan reaksi samping yang mengganggu, masalah pengambilan sampel, kesalahan akibat reaksi kimia yang berlangsung secara tidak sempurna. Kemudian yang ketiga, faktor personal error, misalnya kesalahan pada pengukuran yang memerlukan penilaian atau tanggapan dari personal, seperti hasil dari prasangka, masalah ketajaman warna, berkurangnya endapan karena kekeliruan cara pencucian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan di sini terkait dengan cara menghindari kesalahan dalam analisis.
Untuk kesalahan gamblang, karena itu merupakan kesalahan yang besar dan bisa kita sadari, maka sebisa mungkin kita berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan tersebut. Untuk kesalahan acak, karena itu merupakan kesalahan yang selalu terjadi di luar kehendak kita dan tidak bisa diprediksi, maka sebisa mungkin kita juga harus berhati-hati dan mengedepankan akurasi serta presisi dalam melakukan suatu analisis. Sementara untuk kesalahan sistematik dapat dihindari atau diperkecil dengan cara yang pertama kalibrasi atau peneraan alat yang dipakai, dan yang kedua melakukan pendekatan belangko, yaitu melakukan percobaan yang sebenarnya tapi tidak menggunakan sampel yang diselidiki. Kemudian lebih spesifik lagi, untuk menghindari instrumen error bisa dilakukan dengan kalibrasi dan pemeliharaan instrumen yang tepat. Sementara untuk metode error dikoreksi dengan pengembangan metode yang tepat, dan untuk menghindari personal error dapat diminimalkan dengan pelatihan dan pengalaman yang tepat. Selanjutnya di sini cara menyatakan kesalahan dalam data hasil analisis. Ada dua cara, yang pertama kesalahan absolut dan kesalahan relatif. Kesalahan absolut, caranya adalah dengan membandingkan hasil analisis dengan kadar zat yang sebenarnya. Kesalahan absolut nilainya bisa positif ataupun negatif. Rumusnya yaitu EA sama dengan XI min XT, di mana EA adalah kesalahan absolut, XI adalah nilai hasil yang diperoleh, dan XT merupakan nilai yang sebenarnya. Contoh, jika seorang analis menemukan nilai 20,44% besi dalam sebuah sampel yang sebenarnya mengandung 20,34%, maka kesalahan absolutnya adalah EA sama dengan XT min XT, di mana XT-nya adalah 20,44% dan XT-nya 20,34%, sehingga didapatkan kesalahan absolutnya adalah 0,10%. Selanjutnya kesalahan relatif, caranya dengan menggunakan pembanding yang telah ditetapkan kadarnya dengan metode yang dianggap lebih tepat atau metode standar. Kesalahan relatif ini lebih umum digunakan dibandingkan kesalahan absolut, dan biasanya ditunjukkan dalam bentuk persentase. Rumusnya, ER sama dengan XT min XT per XT kali 100%, di mana ER adalah kesalahan relatif, XT merupakan nilai hasil yang diperoleh, XT merupakan nilai yang sebenarnya. Contoh, kadar besi yang diperoleh dari hasil analisis yaitu 19,56 ppm, sedangkan kadar besi sebenarnya adalah 20 ppm. Maka kesalahan relatifnya adalah ER sama dengan XT min XT per XT kali 100%. 19,56 dikurangi 20 per 20 kali 100% sama dengan min 2,20%. Jadi kesalahan relatifnya adalah min 2,20%. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.